Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang bab 2, yaitu tentang himpunan yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sebelum kita memasuki materi himpunan, di sini ada nama-nama bilangan. Nah, yang pertama itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, ada bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ada bilangan ganjil yang dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan prima yang dimulai dari 2, 3, 5, dan 7. Kalau bilangan prima itu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 atau bilangan itu sendiri ya. Nah, ini bilangan-bilangan udah ada waktu di SD juga ya. Kita lanjut memasuki materi bab 2 yaitu tentang himpunan. Nah, di sini ada pengertian dari himpunan itu sendiri. Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk himpunan. Jadi kalau himpunan itu definisinya dia jelas ya. Contohnya, kumpulan hewan berkaki dua. Nah, hewan berkaki dua itu contohnya apa sih? Ayam, itik, burung, dan lain-lain ya. Nah, kumpulan hewan berkaki dua adalah suatu himpunan. Kenapa dikatakan suatu himpunan? Karena setiap disebut hewan berkaki dua, maka hewan tersebut pasti termasuk dalam himpunan. Nah, contoh yang kedua ada kumpulan hewan berkaki empat. Yang berkaki empat contohnya apa aja? Hewan kucing, kambing. Nah, kenapa hewan berkaki empat termasuk ke dalam himpunan? Karena dia definisinya jelas ya. Kalau hewan berkaki empat kan ada contohnya. Ada hewan apa? Hewan kucing, hewan kambing. Sedangkan yang hewan berkaki dua juga termasuk himpunan karena contohnya juga jelas. Ada ayam, ada burung ya. Sekarang kumpulan lukisan indah. Nah, lukisan indah tidak dapat disebut himpunan. Kenapa? Karena lukisan indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Nah, jadi kumpulan lukisan ini definisinya dia tidak jelas. Karena menurut seseorang belum tentu indah gitu. Kayak contoh yang lainnya misalnya makanan pedas. Nah, makanan pedas juga tidak termasuk himpunan. Kenapa? Karena menurut seseorang belum tentu pedas gitu ya. Selanjutnya yang kemudian ada notasi dan anggota himpunan. Nah, notasi dan anggota himpunan itu adalah suatu himpunan yang diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital. Jadi, notasi himpunan itu dia hurufnya kapital ya. Misalnya ada A, B, C, sampai Z, tapi dia lambangnya huruf besar. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan ditulis dengan pasangan kurung kurawal. Kayak gini ya, pasangan kurung kurawal. Kemudian ada contohnya, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Dari angka 0. Maka ditulis
0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa sampai 5? Karena mintanya kurang dari 6. Jadi anggota A adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, suatu himpunannya melambangkan huruf kapital. Pasangan kurung kurawal ya, ini kurung kurawal. Nah, banyak anggota suatu himpunan dinyatakan dengan N. Jadi, banyaknya suatu himpunan dia dilambangkan dengan N. Jika anggota A-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka anggota A adalah 6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 banyak anggota himpunan A ya. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang cara menyatakan himpunan. Nah, di dalam himpunan ini ada cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara. Yang pertama ada dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Nah, yang pertama dulu Ibu akan jelaskan dengan kata-kata. Contoh soalnya misalnya gini, P adalah suatu himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka bisa kita tulis P sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Tutup kurung kurawal, udah selesai. Contoh yang kedua, misalnya soalnya anggota A Senin, Selasa, Sabtu. Nah, bisa kita tulis, ini kan nama-nama hari ya. Nah, bisa kita tulis anggota A sama dengan buka kurung kurawal nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Kenapa dari huruf S nih? Dari soalnya kan Senin dari S kan, Selasa juga S, Sabtu juga S. Maka bisa kita buat seperti ini, nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S, tutup kurung kurawal. Yang kedua ada dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya soalnya anggota P bilangan prima antara 10 dan 40. Maka bisa kita tulis X-nya ini kan antara 10 dan 40 bilangan prima. Nah, bisa juga dibaca X lebih dari 10 dan X kurang dari 40. Jadi anggotanya dimulai dari angka 11, 13, dan seterusnya karena kan bilangan prima yang diminta. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kalau dia antara itu dia dibalik cara bacanya. Kalau di sininya kurang dari berarti dibacanya X lebih dari 10. Kalau misalkan di sininya lebih dari berarti dibacanya X. Nah, yang ketiga itu ada dengan mendaftar anggotanya. Misalnya soalnya anggota P sama dengan nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf Z. Nah, maka bisa kita tulis anggota P sama dengan nama bulan dari huruf J dalam setahun itu ada apa aja? Januari, Juni, dan Juli. Maka anggota P adalah Januari, Juni, dan Juli. Terus contoh yang kedua ada anggota Q, X di mana X kurang dari 5, X bilangan asli. Dengan A adalah himpunan bilangan asli. Maka bisa kita tulis anggota Q 1, 2, 3, dan 4. Karena diminta dari soalnya kurang dari 5. Maka bisa kita tulis 1 sampai 4 saja. Nah, di sini ada catatan. Yang pertama, anggota P X di mana X kurang dari 4. X anggota bilangan asli. Berarti anggota P apa aja? 1, 2, dan 3.
karena dia mintanya kurang dari 4, maka cukup 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua ada anggota P, X di mana X kurang dari sama dengan 4, X anggota bilangan asli. Karena dia mintanya kurang dari sama dengan, nih ada garis bawahnya, ini dibacanya kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 4, maka anggota P 1, 2, 3, dan 4. Jadi bilangan yang akhir ini ditulis juga di sini. Paham ya? Jadi ada perbedaan ya. Kalau yang ini kan dia tidak ada sama dengannya, maka cukup sampai sini saja, sampai angka 3. Karena dia di sini ada sama dengannya, kurang dari sama dengan 4, maka 4-nya juga kita tulis. Paham ya? Misalnya di sini X anggota X kurang dari sama dengan 5, X anggota bilangan asli, maka 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Nah, di sini ada catatan kalau ini bacanya kurang dari, yang ini lebih dari, yang ini kurang dari sama dengan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan lagi contoh soalnya. Kalau dengan kata-kata, misalnya anggota K bilangan asli kurang dari 6. Nah, dengan notasi pembentuk himpunannya gimana? Berarti X di mana X bilangan asli kurang dari 6. Atau bisa juga penulisannya gini, X di mana X kurang dari 6, X anggota bilangan asli. Nah, terus dengan mendaftar anggota-anggotanya, bilangan asli kurang dari 6, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Paham ya?